Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini dari dunia, mengangkat wabah ini dari negeri kita, agar kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar dengan semangat lagi dengan teman-teman. Amin. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya, yaitu di pelajaran mapel atau mata pelajaran akidah akhlak. Baik, sekarang masuk ke pelajaran 2, yaitu di pelajaran 2 halaman 5 tentang apa? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Baik, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah sedikit menjelaskan tentang apa kaitan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid uluhiyah. Maka pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang apa sih la ilaha illallah itu. Kalau kita sangat sering sekali mendengar la ilaha illallah, tapi kita mungkin tahu artinya tiada Tuhan yang berhak disembah atau tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Namun ternyata kalimat la ilaha illallah sangat luas isinya. Nah, di sini kita akan sedikit belajar atau sedikit berkenalan tentang makna la ilaha illallah secara ringkas, secara singkat. Baik, mari kita perhatikan makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari berapa kata? 1, 2, 3, 4. Ya, kata la 1, ilaha 2, illah 3, Allah 4. Ya, la ilaha illallah. Ada 4 kata dalam satu kalimat la ilaha illallah. La artinya adalah meniadakan, tidak ada, tiada. Lalu ilaha atau ilahun artinya adalah Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Illah, ya, illah itu artinya kecuali. Di sini diartikan adalah menetapkan. Allah, ya. Sehingga makna lengkapnya adalah meniadakan Tuhan. Tidak ada Tuhan sama sekali. Tuhan-Tuhan yang lain itu ditiadakan, dan kemudian menetapkan Allah. Ya, dengan pernyataan lain, dengan arti yang lain, yaitu arti la ilaha illallah adalah tiada ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar, yang hak kecuali Allah. Jadi semua Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak benar. Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang tidak benar. Hanya Allah yang benar. Dengan demikian, sesuatu apapun selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, maka hal itu batil atau salah. Sedangkan yang benar, yang hak dijadikan Tuhan adalah Allah. Maka ada Tuhan-Tuhan yang lain, misalnya Yesus, Buddha, atau Krishna, Siwa, dewa-dewa, atau Tuhan-Tuhan agama yang lain. Itu Tuhan yang dibuat oleh manusia, yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Itu adalah batil atau salah. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang menuhankan atau menyembah atau beribadah kepada selain Allah, maka berada di dalam kebatilan atau
dalam kesalahan. Siapapun yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah maka dalam kebatilan atau perbuatannya telah salah dan keliru. Dan siapa saja yang menuhankan atau menyembah atau beribadah kepada Allah maka ia berada dalam kebenaran. Siapapun yang menyembah Allah, kita sebagai kaum muslimin, maka kita berada dalam kebenaran. Orang yang menyembah selain Allah maka ia dalam keburukan, kebatilan, dan dalam kekeliruan. Mengapa Tuhan selain Allah dinyatakan salah sedangkan Tuhan Allah dinyatakan benar? Nah, pertanyaannya, tadi dikatakan bahwasanya Tuhan selain Allah itu salah, sedangkan yang benar itu hanya Allah saja. Mengapa kok bisa begitu? Maka jawabannya adalah Tuhan selain Allah tidak menciptakan alam semesta. Tuhan selain Allah tidak menciptakan alam semesta. Baik. Jawabannya adalah Tuhan selain Allah tidak menciptakan alam semesta, tidak mengaturnya, tidak menghidupkan dan mematikan, tidak memberi rizki dan tidak menguasainya. Selain Allah adalah makhluk, bukan Tuhan. Selain Allah hanyalah memiliki sifat makhluk, yaitu yang diciptakan, diberi rizki, diatur, dihidupkan dan dimatikan, serta dikuasai. Tuhan selain Allah tidak menciptakan alam semesta. Yesus, Buddha, Wisnu, Siwa, semuanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa menciptakan alam semesta. Mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah ciptaan Allah SWT. Mereka butuh makan, butuh minum. Mereka tidak bisa mengatur rizki. Mereka bisa hidup. Buktinya apa? Yesus juga mati atau meninggal, atau Dewa Siwa yang katanya itu, ya mereka hidup, mereka juga mati, kemudian mereka mati. Mereka tidak bisa menghidupkan orang lain, tidak bisa mematikan orang lain, juga tidak bisa memberi rizki. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah SWT. Maka Allah SWT yang berhak menjadi Tuhan. Tuhan selain Allah tidaklah berhak. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, serta menguasai alam semesta. Inilah sifat Tuhan. Maka Allah lah yang layak, yang benar dijadikan Tuhan. Yang berhak dijadikan Tuhan adalah yang memiliki sifat ketuhanan, yaitu Allah SWT. Karena Allah adalah zat yang berkuasa dalam segala hal, yang mengatur, menciptakan, memberi rizki, memiliki sifat-sifat Tuhan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Hanya Allah SWT yang memiliki sifat ketuhanan. Hal ini telah disampaikan oleh Allah, telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 22 pada ayat berikut ini. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga Allah SWT memberi kita kemudahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.